Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua ya? Hadir. Bagus. Nah, baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan Bapak ingin mengingatkan untuk selalu membiasakan ketika akan memulai pembelajaran dengan Bapak itu diharapkan kondisi kelas itu bersih dan rapih ya. Jadi sekarang silahkan kalian bersihkan dulu, rapikan dulu kelasnya. Baik, sudah. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi hari ini, Bapak ingin mereview sedikit tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya apa? Ya bagus Fitri. Ya benar, seperti yang dikatakan Fitri bahwa minggu kemarin kita membahas tentang menghormati guru dan orang tua. Bahwa di minggu kemarin materi yang kita bahas itu menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Nah, jadi kalian itu wajib untuk menghormati guru, menghormati orang tua. Gitu. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan memasuki materi tentang haji dan umroh. Nah, namun untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas terlebih dahulu mengenai materi haji. Nah, nantinya kalian itu diharapkan dapat memahami yang pertama pengertian haji itu apa, kemudian rukun, kemudian wajib hajinya dan sunnahnya. Yang terakhir adalah larangan haji. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, kemudian metode yang akan kita gunakan nanti Bapak akan mengajak kalian diskusi untuk tanya jawab. Kemudian nanti di akhir setelah pembahasan akan diadakannya praktek secara sederhana mengenai haji. Nah, baik. Sekarang kalian buka buku paketnya. Bapak akan menjelaskan materi tentang haji terlebih dahulu supaya kalian paham bagaimana secara teoritis pelaksanaan haji. Nantinya kalian akan mencoba untuk mempraktekannya setelah kalian paham, supaya nanti tidak terjadi kesalahan yang begitu banyak ketika prakteknya. Nah, baik. Bapak izin share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu haji, yang artinya menyengaja sesuatu. Nah, sedangkan menurut syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Nah, setelah syahadat, sholat, puasa, kemudian zakat, terakhir ini ada haji. Makkah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di kota Makkah tersebut terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Nah, ini ada ayat mengenai hukum wajibnya haji. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatan bayyinatan maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a
ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Silakan Rifki baca terjemahnya. Nah, Nah, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup, kemudian untuk biaya dirinya sendiri, maupun untuk keluarga yang ditinggal. Dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Di samping dua hal tadi juga tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapat dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jemaah haji pada saat di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara yang melaksanakan kedua ibadah itu ada 3 macam cara, yaitu dari ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Yang kedua ada tamatu, mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Yang ketiga ada qiron, mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai syarat wajib haji. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat wajib bagi calon jemaah haji yang harus dipenuhi, antara lain pertama itu jemaah haji itu harus Islam, tentu saja ya. Haji tidak wajib atas orang yang bukan muslim. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakan haji selama belum memeluk Islam. Apabila orang yang bukan muslim itu mengerjakan ibadah haji, maka tidak sah mengerjakannya. Jika orang yang bukan muslim tersebut pernah melaksanakan haji, kemudian ia masuk Islam, ia masih mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ada balik. Jadi anak-anak tidak diwajibkan ya. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, maka hajinya tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya kalau ia sudah dewasa, masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ada berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras, tidak wajib melaksanakan haji. Orang semacam ini tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Yang keempat ada merdeka, bukan budak sahaya atau hamba. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Yang kelima itu mampu, adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu kemampuan untuk tiba di Mekah dengan selamat dan aman. Selanjutnya materi mengenai rukun dari haji. Agar haji kita laksanakan menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Dan boleh dan tidak boleh ya. Kalau rukun haji itu tidak boleh digantikan dengan dam ya. Tidak bisa. Adapun rukun haji, yang pertama itu ada ihram, disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji, niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya labbaik Allahumma ya Allah hajjan. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua ada wukuf, hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada wukuf, ada tawaf, maaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad,
dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Nah, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, berlawanan dari arah jarum jam. Saya akan arah jarum jam ke sini, jadi ke sini. Tawaf rukun tawaf, nah, rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj 29. Nah, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Nah, adapun syarat tawaf adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, harus menutup aurat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Ketiga, Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Nah, macam-macam tawaf. Ada tawaf kudum, itu tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Yang kedua ada tawaf ifadah, ada tawaf rukun haji. Yang ketiga ada tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Tawaf wada ini. Kemudian yang keempat ada tawaf tahallul. Adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Yang kelima ada tawaf nazar, adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Yang keenam ada tawaf sunnah, adalah tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya ada sa'i. Rukun haji yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama itu dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Jadi bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Nah, yang kelima, rukun haji yang kelima ada tahallul. Tahallul ini adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, biasanya untuk laki-laki mencukurnya ini di tahallul ini sampai botak ya, sampai habis rambutnya. Nah, yang keenam ada tertib. Nah, tertib itu mendahulukan yang dahulu. Nah, di antara rukun-rukun itu. Kemudian yang selanjutnya sampai yang terakhir. Tidak boleh acak. Misal tahallul dulu di awal, tidak boleh. Kemudian kita masuk ke materi wajib haji. Nah, selain mengerjakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji juga. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dan atau menyembelih hewan. Adapun wajib hajinya sebagai berikut. Pertama, ihram dari mikot. Nah, ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu tanggal 10 bulan haji. Nah, yang kedua, berhenti di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga ada melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Nah, yang keempat ada melontar 3 jumroh, yaitu melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, kemudian jumroh wusta dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau Zulhijjah. Nah, melontar jumroh dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumlah. Nah, yang kelima wajib hajinya itu ada bermalam di Mina. Yang keenam ada tawaf wada, Nah, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah.
Nah, yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan selama proses ibadah haji. Nah, itu eh, wajib hajinya ya, ada 7. Nah, selanjutnya mengenai sunnah hajinya. Nah, sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah hajinya, yang pertama ada ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umroh. Nah, kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Nah, ya, talbiyahnya ada yang tahu? Ya, gimana? Ahmad? Ya, seperti itu. Jadi lafaz talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalah. Pasti pernah sering ya mendengar ya, ketika ibadah haji di TV-TV atau di YouTube gitu. Nah, yang ketiga, sunnah hajinya itu adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Nah, yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Kemudian yang kelima, sholat. Nah, 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang keenam, masuk ke Ka'bah. Nah, materi terakhir itu mengenai larangan haji. Nah, berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melakukan ibadah haji. Yang khusus nih bagi laki-laki dulu, itu memakai pakaian yang berjahit. Gak boleh ya pakai pakaian yang dijahit tuh, jadi harus selembar kain, pakaian ihram itu. Nah, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala, kecuali sesuatu hal yang dibolehkan akan tetapi harus membayar dam. Jadi tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki, kecuali ada sesuatu hal yang mengharuskan, tapi nanti harus membayar denda atau dam. Nah, kemudian yang kedua ini ada bagi perempuan. Nah, untuk perempuan diharamkan atau dilarang, larangan hajinya itu menutup muka, dan kedua telapak tangan. Nah, apabila keadaan mendesak ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Nah, ketiga ini ada larangan untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Dan yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Nah, yang keempat, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Nah, yang kelima ada bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, baik, dari materi yang Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bapak yang nanya loh. Ada, baik, silahkan. Gimana, Asep? Ya. Pertanyaannya bagus. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, kita akan memasuki pembagian kelompok dulu ya. Nanti kita praktek secara sederhana, biar kalian gak ngantuk. Ini dibagi karena dia ada 3 baris ya bangkunya. Jadi ini kelompok pertama dari depan sampai belakang, kelompok kedua, kelompok 3 ya. Dan nanti kita akan secara bergantian bagaimana sih praktik haji itu. Nah, ini tolong atur dulu ya mejanya. Nah, supaya ini jadi jadi kiblatnya, jadi Ka'bahnya meja itu. Jadi bisa dinaikin itu bang mejanya. Nah, bisa juga. Nah, ya. Bikin 4 aja. 4 atau 6. Nah, gitu. Terus naikin. Nah, ini
pura-puranya sebagai, atau diibaratkan sebagai Ka'bahnya ya, sebagai kiblat kitanya. Oke, silahkan dari kelompok pertama terlebih dahulu, coba praktekkan ibadah haji dari mulai ihram ya, sampai akhir. Iya. Terus kelompok 2 coba. Nah, ya jadi gitu. Ya, ya. Nah, itu kurang tepat, nah. Ya. Oke. Nah, terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan tadi udah lihat kelompok 1 sama 2 kan terlebih dahulu. Jadi harus benar. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua ya. Alhamdulillah secara teoritis kalian sudah memahami bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tadi juga sudah dipraktekkan meskipun seadanya ya. Nah, alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini telah selesai. Jadi kesimpulannya mengenai materi haji ini, ada yang mau berpendapat apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba. Iya, Arya silakan. Ya benar, bahwa haji itu hukumnya wajib, rukun Islam yang kelima. Nah, haji itu adalah mengunjungi Ka'bah, rumah Allah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan rukun tertentu yang sudah ditentukan. Terus syarat wajib hajinya ada apa aja, Asep? Ya, Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Terus rukun hajinya Alma ada berapa? Ya, apa saja? Ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan tertib. Terus wajib hajinya ada ya, ihram, mikot, dari mikot, kemudian berhenti di Muzdalifah, ya, melontar jumroh Aqobah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Terus sunnah hajinya ada ifrad, ada membaca talbiyah, melontar jumroh, Aqobah pada hari raya Idul Adha, dan kemudian berdoa sudah membaca talbiyah, membaca zikir, masuk waktu tawaf, kemudian sholat 2 rakaat dan masuk ke Ka'bah. Dan larangannya itu bagi laki-laki pakaiannya tidak boleh dijahit, kemudian tidak boleh menutup kepala. Nah, bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah, bagi keduanya apa? Ainun. Ya, bagi keduanya tidak boleh memakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu yang menempel di badan, tidak boleh memotong kuku, kemudian tidak boleh mengadakan akad nikah, dan tidak boleh berhubungan suami istri jima, dan tidak boleh membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Gitu. Nah, baik, ini Bapak sedikit memberikan oleh-oleh ya untuk kalian kerjakan. Ini ada beberapa soal ya tentang haji di halaman 225. Kalian kerjakan di rumah di bagian A, kemudian B, AB saja ya, bagian C nya tidak usah. Nah, terus untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan jelaskan materi tentang umroh. Jadi kalian pelajari dulu di rumah apa itu umroh. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan haji, namun ada perbedaannya. Jadi, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.
atas perhatian dari kalian. Mohon maaf bila Bapak menuturkan kata yang kurang pantas selama penjelasan materi tadi. Kemudian mohon maaf juga atas segala kesalahan yang Bapak lakukan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Baik, Bapak kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.